Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-13 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan kami telah Kau himpun menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu. Perkenankanlah kami memandang Dia sebagai lambang kasih setia-Mu untuk keselamatan kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 21, ayat 5 dan ayat 8 sampai dengan ayat 20. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapih, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hamba itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya ia pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan.
Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup? Siapakah yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendak-Nya sendiri, Allah telah menciptakan kita dengan kebenaran, agar menjadi yang pertama dari ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 8, ayat 28 sampai dengan ayat 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu,
ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu, juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan Dia, mereka mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu, bapak, dan saudaraku terkasih, saya yakin sampai detik ini kita semua sungguh sangat merasakan cinta kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan menyayangi kita, bagaimana Tuhan menyayangi seluruh umat manusia, dan Tuhan tidak membiarkan manusia itu celaka. Kita sangat jelas juga dapat memahami itu, bagaimana Tuhan menjadikan alam semesta dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Dalam Mazmur tadi kita dengar betapa baiknya Tuhan. Cita-cita Tuhan ternyata sangat sederhana, yaitu ingin mewarisi kebahagiaannya kepada kita. Maka cita-cita itu sungguh harus kita tanggapi dalam setiap langkah hidup kita. Kita harus merespon cita-cita itu di setiap kehidupan kita. Demikian halnya dengan rencana Tuhan kepada anak-anak Abraham, baik yang berasal dari Sarah yang bernama Ishak dan dari Hagar yang bernama Ismail. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana suasana hati Abraham kesal pada perkataan Sarah. Kita juga bisa melihat dengan jelas bagaimana Allah memiliki rencana untuk Ishak dan Ismail. Kita simak lagi kalimat tadi. Bunyinya begini: "Janganlah sebal hatimu karena hal anak. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Kalau kita mundur sedikit dalam kitab Kejadian bab 17, menjelaskan bagaimana rencana Allah yang dikatakan kepada Abraham. Diceritakan bagaimana Allah akan memberkati Sarah, dan dari Sarah Allah juga akan memberikan kepada Abraham seorang anak laki-laki. Bahkan Allah akan memberkati Sarah sehingga Sarah menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tetapi pada saat itu Abraham masih belum mampu mengerti, bahkan tertawa dan berkata dalam hatinya, "Mungkinkah dari seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Lalu Allah mengatakan kepada Abraham bahwa Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu,
ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kalimat penutup tentang Ismail pada bacaan pertama tadi juga sangat jelas. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Lanjut lagi pada saat Abraham meninggal, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia. Begitu indah. Dari kisah itu, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah sungguh dengan kuasanya memiliki rencana sedemikian rupa kepada manusia. Rencananya, kuasanya itu jauh di atas kuasa apapun. Termasuk kuasanya terhadap Abraham dan keturunannya, sehingga menjadi bangsa yang besar. Mazmur yang dilantunkan tadi memang sungguh sangat indah. Kecapilah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Refleksi kita hari ini adalah, benarkah kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita? Apakah kejadian-kejadian yang ada dan yang tidak mengenakan dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita mau untuk selalu berurusan dengan Tuhan? Atau jangan-jangan kita tergoda untuk berurusan dengan yang lain? Ibu bapa dan saudaraku terkasih, sebagai putra Allah, Yesus memiliki kuasa yang sering tidak bisa kita pahami dalam cara pandang manusiawi kita. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dalam bacaan Injil hari ini, pengakuan bahwa Yesus adalah putra Allah muncul dari kata-kata roh jahat. Roh jahat yang memasuki 2 orang di perkampungan Gadara. Daerah Gadara itu sebetulnya bukan termasuk wilayah orang Yahudi, namun Yesus mengunjunginya. Maka semakin nyatalah bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karenanya di tempat itu Tuhan juga menyatakan karya kasih-Nya dengan mengusir roh jahat yang merasuki 2 orang. Kok cuma 2 orang yang kerasukan roh jahat? Kita melihat, kecil buat Yesus kalau hanya 2 roh jahat. Tetapi sesungguhnya 2 orang ini menggambarkan betapa sangat mengganggunya, betapa sangat berbahayanya dan ditakuti warga. Kalau kita tengok di Injil Markus bab 5, tercatat juga roh jahat tetapi dalam jumlah legion. 1 legion itu 6.000 orang atau 6.000 roh jahat. Dan Injil Markus, roh jahat yang merasuki orang-orang diceritakan sungguh sangat berbahaya, sungguh sangat meresahkan dan membuat takut warga sekitar. Roh jahat yang merasuki orang itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Ini terlihat roh jahat sudah mengenal anak Allah dan pastinya takut. Kalimat berikutnya adalah, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Terlihat roh jahat sudah ketakutan kalau waktunya sudah sampai untuk disiksa. Lebih jelas lagi dalam Injil Markus bab 5. Ketakutan itu justru menjadi permohonan roh jahat kepada Yesus. Apa katanya? "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini luar biasa sekali. Tapi perhatian Yesus adalah pada keselamatan manusia. Ada hal yang lain yang menarik dalam kisah ini sebetulnya. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya meninggalkan daerah mereka. Kenapa diusir? Padahal baru saja Yesus menolong mereka. Tidak adakah rasa terima kasih kepada Yesus? Tampaknya
Alasan mereka mengusir Yesus karena mendengar kabar matinya ternak babi mereka. Babi dalam perikop ini menggambarkan kebutuhan hidup masyarakat Gadara. Sedangkan karya Yesus terhadap 2 orang yang kerasukan setan adalah gambaran tanggung jawab dan kepedulian Yesus untuk keselamatan manusia. Orang-orang Gadara tampaknya lebih mengutamakan kebutuhan hidup, sehingga mengesampingkan tanggung jawab kepada orang yang menderita. Mereka tidak rela kehilangan harta benda, dan bagi mereka babi-babi itu lebih berharga dibandingkan kesembuhan orang yang kerasukan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, perhatian Tuhan kepada manusia adalah pada keselamatan manusia. Dan bagi Yesus dalam bacaan Injil hari ini, keselamatan manusia lebih utama dan berharga daripada babi-babi atau harta benda duniawi lainnya. Seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat realita hidup dari sudut pandang Allah atau dari kacamata iman. Kita lebih menghargai banyak hal yang tidak kekal. Pandangan manusiawi kita ternyata sangat berbeda dari pandangan ilahi Tuhan. Yesus ingin mengajak kita untuk melihat dan menghayati bahwa ada yang jauh lebih berharga dalam hidup ini. Dengan iman yang teguh, kita meyakini bahwa kuasanya juga terjadi pada saat ini. Karena itu, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut dan gelisah dalam hidup ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau mengutus Yesus demi keselamatan kami. Kasih-Mu berpusat pada keselamatan manusia. Kasih-Mu mengajarkan dan menjadi inspirasi kami untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik dan tidak duniawi semata. Sertailah kami selalu dalam suka dan duka perjalanan hidup ini. Terangilah akal budi kami senantiasa untuk mengupayakan keselamatan hidup bagi sesama kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang dengan setia menyertai perjalanan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.